Suka belajar. Halo sobat, kembali lagi di channel aku, Mata Kundria. Nah, di channel terbaruku ini aku pengen bincang-bincang sedikit tentang akuntansi. Ibaratnya ini perkenalan tentang akuntansi begitu ya. Nah, sebelumnya aku sudah buat video tentang akuntansi yang berjudul 5 poin penting akuntansi. Di antaranya, hayo, masih pada ingat gak? Apa sih kak kemarin? Setahu aku pengertian akuntansi kak. Terus sama apa ya? Lupa kak. Ya udah, kakak jelasin nih yang kemarin apa aja. Yang kemarin itu tentang pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, terus pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi, profesi akuntansi, dan jabatan yang dapat kita terima jika kita bekerja di suatu perusahaan sebagai seorang akuntan. Jadi buat sobat yang pengen tahu 5 poin penting itu dan belum sempat nonton video kakak, bisa banget kalian skip video ini terus mampir ke channel sebelum aku. Dan jangan lupa kembali lagi ke sini ketemu si Kun. Oke. Nah, kita mulai ya ke pembahasannya. Jadi begini sobat, akuntansi. Akuntansi. Akuntansi itu apa sih kak? Nah, kemarin kan aku sudah jelasin nih tentang pengertian akuntansi. Di antaranya kan suatu pertanggungjawaban terhadap apa yang kita catat, di mana yang apa yang kita catat itu berkesinambungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa yang belajar akuntansi itu tidak harus mereka yang duduk di bangku SMK sebagai seorang akuntan, dan bukan juga mereka yang sekolah di perguruan jurusan akuntan. Jadi buat masyarakat umum itu perlu belajar akuntansi. Kenapa sih kak? Soalnya ilmu akuntansi itu beriringan dengan kehidupan kita. Kok bisa sih kak? Ya udah, kakak kasih gambaran nih. Kan tadi kakak sudah nyebutin bahwa akuntansi itu kan suatu pencatatan yang akan kita pertanggungjawabkan, sama dengan impian. Kakak yakin semua orang, termasuk kalian yang nonton video ini dan kakak sendiri, itu punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita, baik itu jangkanya jangka panjang, jangka pendek, jangka sedang, jangka sempit, itu pasti ada. Contohnya, kalian pasti punya impian tentang 5 tahun ke depan pengen menjadi seorang apa. Kalau misalnya kadang ada yang pengen jadi dosen, mungkin guru, ataupun dokter, dan apapun itu. Nah, kalau kalian teman-teman itu mencatat mimpi-mimpi kalian di secari kertas, terus kalian tempel di setiap dinding, baik itu depan cermin, depan kaca, cermin sama kaca itu bedanya apa? Ya itu intinya di depan cermin, kaca, ataupun di mana saja yang ibaratnya kalian bakal lihat itu setiap kalian jalan. Mungkin di kamar mandi juga bisa banget kalian tulis mimpi itu. Jadi kalau semangat kita sedang turun, itu ada pembangkit gairah kita, biar semangat kita bisa naik lagi dan kita bersemangat untuk mengejar impian tersebut. Beda dengan orang yang jarang menuliskan mimpinya di secari kertas. Ibaratnya mereka sedang jatuh down, masa untuk pengembalian dalam pencapaian mimpi itu pasti jaraknya lebih lama dibandingkan mereka yang mencatat. Jadi, biasakanlah mulai sekarang diri kita untuk mencatat sesuatu yang kita harapkan, biar kita semakin melihat apa yang kita catat, dan di saat kita down, itu ada semangat, ada pembangkit semangat yang bisa memberikan kita kemudahan yang kedepannya untuk mengejar mimpi tersebut. Memang, mencatat setiap mimpi itu tidak menjamin mimpi itu dapat kita capai. Tapi kita enggak salah mencatat itu. Ibaratnya kita mencatat tujuannya untuk membangkitkan semangat, untuk mengingatkan kembali mimpi kita yang telah kita tulis.
Selain itu, kita kan juga belajar disiplin jadinya. Disiplin terhadap mimpi kita. Kita punya impian segede ini. Terus kalau kinerja kita segini, gimana caranya kita bisa mencapai mimpi ini? Pasti kalau mimpi kita besar seperti ini, usaha kita segini, kita melihat mimpi itu, kita pasti malu. Akhirnya, kita bergerak lebih maju lagi untuk memperbesar usaha kita, biar usaha kita lebih besar dari mimpi kita, dan nanti tinggal takdir yang akan menentukan. Ibaratnya usaha, doa, dan semua yang telah kita kerjakan, ibaratnya sudah mati-matian gitulah. Semua tenaga sudah dikeluarkan, pikiran sudah dikeluarkan, doa pun juga sudah diperdoakan. Kalau belum ditakdirkan berarti itu memang belum jodohnya, belum takdirnya. Tapi ingat, apa yang telah kita usahakan dari apa yang kita catat itu bakal diganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi kita enggak rugi kalau mencatat seperti itu. Nah, itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratnya yang tidak berhubungan dengan usaha itu aja sudah termasuk dalam prinsip-prinsip akuntansi. Sama kalau dengan usaha menggunakan prinsip akuntansi. Contohnya begini, kita usaha ya, misalnya 2 orang. Kalau usaha 2 orang, itu sudah pasti modalnya 2 orang, terus tenaganya juga 2 orang, hasil kerjanya dibagi 2 orang, semua itu semua dengan 2 orang. Gak mungkin kan 1 orang, karena itu usaha bersama. Nah, dalam usaha seperti ini, kita perlu adanya pencatatan, perlu adanya pembukuan, aturan-aturan dari pertama sampai dengan gimana caranya mencapai keuntungan. Jadi, di suatu masa jika ada permasalahan, itu segera teratasi karena ada pencatatan sebelumnya. Terus dalam pembagian sesuatu ataupun dalam pencapaian target itu lebih terarah. Ibaratnya kita punya tujuannya di A, terus ada jalan setapak, itu pasti ada yang belok ke kanan, belok ke kiri. Kalau kita sudah mencatatnya, kita tidak akan tergoda kanan sama kiri. Tidak akan tergoda loh teman-teman. Berarti tandanya apa? Tandanya anak akuntansi itu pasti setia. Ibaratnya mimpi yang dia terapkan itu aja dia perjuangkan mati-matian, apalagi kamu si pujaan hati. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau teman-teman punya pasangan seorang akuntansi, dijamin setia. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ya karena aku merasakan seperti itu, oke? Terus selain itu, tadi kan kakak juga nyebutin bahwa akuntansi itu tidak harus orang yang sekolah di jurusan akuntansi, orang yang menekuni akuntansi, tidak harus. Kenapa sih kak? Ya itu tadi yang kakak sebutin contoh 2 itu. Terus kan di akuntansi itu belajarnya itu tidak serta-merta menghitung uang. Tidak. Soalnya kita juga diajarin tentang etika dalam profesi. Nah, etika dalam profesi akuntansi di sini bisa memberikan kita, ibaratnya tuh merubah kita menjadi orang yang lebih disiplin. Kayak kakak nih, sebelum kakak masuk akuntansi, kakak itu orangnya itu gimana ya? Dibilang males juga enggak, dibilang rajin juga enggak, ibaratnya setengah-setengah gitu ya. Kalau misalnya lagi mood, rajin banget. Kalau lagi bad mood, turun itu drastis rajinnya. Nah, semenjak saya kakak ikut ibaratnya belajar akuntansi, apa yang kakak biasa kebiasaan seperti itu terkurangi sedikit demi sedikit. Soalnya apa? Karena di akuntansi kita sudah diajarkan gimana caranya kita mencapai target, gimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu yang ibaratnya kita cari di dalam lingkup persoalan. Ya ibaratnya uang 1.000 dalam akuntansi saja kita bingung gimana caranya. Di bawah kasur kita cari nggak ada, di bawah kursi nggak ada, karena yang kita catat itu nggak ada wujudnya, jadi cuma tulisan-tulisan uang. Nah itu yang bikin kita jadi tertantang. Kok bisa tertantang sih kak? Iya, karena jika teman-teman sudah belajar akuntansi dari pertama, kalian misal diberikan materi apa gitu, kalian dengerin baik-baik dari bu guru ataupun pak dosen, pasti jiwa kalian itu jadi rasa ingin tahunya itu lebih lagi. Kalian ingin mendalaminya. Nah, kalau kita sudah mendalami, sudah menjiwai tentang akuntansi dan kita
sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari kita, pasti kita bakal senang banget belajar akuntansi. Dan kita pasti bakal mudah sekali dalam menyerap ilmu akuntansi tersebut. Jadi akuntansi itu enggak susah dan bukan untuk mereka yang suka matematika aja, bukan untuk mereka yang anak SMA jurusan ekonomi saja, enggak. Jadi buat teman-teman yang mungkin lulusan dari SMA, mungkin IPA misalnya, bahasa, itu bisa banget belajar akuntansi, bisa banget melanjutin ke akuntansi. Soalnya akuntansi itu kan ilmu yang berkesinambungan dengan diri kita, dengan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan catat-mencatat, baik itu menulis curahan hati, dear diary mungkin ya, ataupun juga tentang mimpi-mimpi yang kita pajang di dinding. Nah, dari disiplin seperti itu yang sudah kita terapkan, kalau kita belajar akuntansi, itu pasti lebih mudah. Jadi, tidak harus mereka yang jurusannya akuntansi di SMK. Soalnya kakak juga ngalamin orang-orang yang jurusan akuntansi di SMK sama orang ibaratnya yang bukan dari akuntansi, mereka sama-sama kuliah, hasilnya itu juga pasti akan beda. Di antara mereka mungkin ada yang lebih unggul dari yang jurusan SMK akuntansi, dan ada nggak jarang, nggak banyak, nggak sedikit yang mereka dari jurusan selain akuntansi lebih mengungguli dari mereka yang awalnya jurusan akuntansi. Kenapa? Karena basically mereka sudah menerapkan pencatatan sejak mereka sebelum belajar akuntansi. Mulai mereka udah mencatat kehidupannya sehari-hari setiap sebelum tidur, dan dia juga menuliskan mimpi-mimpinya. Nah, dari kebiasaan tersebut dia kan punya rasa ingin tahunya lebih tinggi. Dia merasa pengen mendalami. Jadi belajarnya itu lebih dibandingkan mereka yang sudah belajar akuntansi. Nah, kalau misalnya ya intinya satu, kalau kita belajar kita nggak boleh berpuas diri. Jadi kita harus mempunyai rasa gimana caranya ingin menambah lagi, nambah gitu. Jadi kita harus haus dengan apa yang akan kita pelajari. Kalau kita sudah merasa haus terhadap apa yang kita tekuni saat ini, nggak bakal ada titik jenuh di yang kita rasakan itu, nggak ada. Pasti kita bakal terus mengulangi, bahkan menambah itu, biar semakin terasa. Kalau kakak pribadi, awalnya ambil akuntansi itu kenapa? Karena dulu ya itu kakak kan sudah cerita bahwa kebiasaan kakak itu enggak, ibaratnya tuh bukan seorang yang rajin banget, males banget, enggak, sedang. Dan kakak tuh pengen banget bisa jadi orang yang lebih tertib, lebih terampil lagi, ibaratnya lebih rajin. Nah, guru kakak tuh pernah berpesan, kalau misalnya kalian punya tantangan, punya mimpi tentang tantangan yang berhubungan dengan tantangan, akuntansi itu salah satu jurusan yang tepat buat kalian. Nah, dari kalimat tersebut kakak mulai searching tentang akuntansi, pembelajaran akuntansi, kegiatan akuntansi itu seperti apa. Nyatanya setelah kakak sekolah di SMK, bener banget, rasa ingin tahunya terhadap akuntansi itu lebih tinggi dibandingkan pembelajaran yang lain. Selain itu, bukan karena kakak mengambil akuntansi ya, tapi memang ada rasa yang berbeda gitu saat belajar akuntansi. Jadi tuh jiwa kita itu juga ikut, terus kebiasaan kita juga mengikuti dari akuntansi yang seperti itu. Nah sobat, selain itu tadi kakak kan bilang katanya mau bicara tentang apa aja yang bakal kita pelajari kalau kita ambil jurusan akuntansi. Apa aja ya? Begini, kalau kita ambil jurusan akuntansi, banyak banget yang kita pelajari. Selain menghitung keuangan, kita juga belajar tentang etika. Etika yang dimana itu bakal mengasah diri kita untuk menjadi orang yang lebih disiplin, itu tentunya lebih rapi tentunya, dan lebih terarah seperti itu. Selain itu, poin-poin dalam akuntansi sejatinya mengajarkan kita gimana caranya kita bisa membaca laporan keuangan, kita bisa membuat laporan keuangan, menyediakan laporan keuangan untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain. Selain itu, di akuntansi kita bakal diajarin tentang perpajakan. Jadi tentang
akuntansi aja, kita juga diajarin tentang perpajakan. Gimana caranya menentukan pajak, terus caranya menghitung pajak, terus ada yang wajib itu seperti apa, kita bakal tahu di pembelajaran akuntansi. Nah, kemarin kakak kan di video sebelumnya juga menyebutkan tentang neraca, laporan keuangan itu yang berhubungan dengan neraca, terus laba rugi, arus kas. Nah, itu nanti bakal kita pelajari di modul-modul selanjutnya di akuntansi. Jadi nanti kakak kedepannya bakal buat videonya itu dari akuntansi yang paling dasar sampai penyajian laporan keuangan. Nah, intinya teman-teman bisa tunggu video terbaru aku tentang ilmu akuntansi. Nah, besok kakak mau bahas tentang jurnal umum. Pasti kalian kepo, apa sih itu jurnal umum? Dan buat sobat yang tahu tentang akuntansi pasti sudah melewati masa-masa pengenalan tentang jurnal umum itu seperti apa. Dan itu rasanya tuh nagih banget gitu loh. Ibaratnya kita sudah belajar jurnal umum tuh rasanya tuh nagih, pengen latihan terus. Jadi sobat yang di sana yang sedang nonton kakak, nanti bisa tunggu videonya besok ya. Kita nantikan videonya besok. Oke, bincang-bincang kakak mungkin cukup sekian dulu. Karena ini sudah mulai pagi, ini sudah jam berapa tuh? Jam setengah 6. Udah kakak mau lanjut aktivitas. Dan mungkin buat sobatku yang pengen tanya-tanya tentang apa aja, mungkin juga pengen memberikan ibaratnya pengalaman dirinya tentang akuntansi, bisa banget kalian tulis di komentar. Dan nanti kakak bisa tanggepin, mungkin juga ada requestan ingin minta video pembelajarannya seperti apa, atau mungkin kritikan biar kedepannya kakak bisa lebih seperti apa gitu, seperti kalian, boleh banget kalian tulis di komentar. Oke sobat, cukup sekian dari video kakak. Apabila ada kekurangan dalam tutur kata, kakak mohon maaf ya. Oh iya, jangan lupa subscribe video ini biar teman-teman tahu kelanjutan video kakak. Dan jangan lupa like ya kalau sobat suka. Sama jangan lupa bunyiin loncengnya biar nanti ada pemberitahuan langsung masuk kring 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 kring. Oke sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, suka belajar.